warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Salsabila dari kelas 1 D3 LINB dengan NRP 32 dan teman saya bernama. Perkenalkan, nama saya Raka Amal Holly Rabani dari 1 D3 LINB NRP 58. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang bahan dan komponen listrik. Baik, pertama di sini ada penghantar listrik. Untuk pengertiannya, penghantar listrik atau konduktor adalah instalasi listrik penerangan yang terbuat dari tembaga yang digunakan untuk mengantarkan arus listrik dari suatu titik kelistrikan ke titik kelistrikan lainnya secara mudah. Pemindahan ini melalui penghantar listrik disebabkan kandungan muatan listrik mudah bergerak saat timbul medan listrik meski dalam jumlah yang sangat kecil. Medan listrik pada penghantar bernilai 0 selama tidak teraliri listrik. Dan untuk sifat-sifat penghantar: 1. Daya hantar listrik, 2. Koefisien temperatur tambahan, 3. Daya hantar panas, 4. Daya tegangan tarik. Ini untuk jenis-jenis penghantar ada 1. Penghantar pejal, penghantar berlilit, penghantar simplek, penghantar duplek, penghantar triplek, penghantar quadruplek, penghantar serabut, penghantar persegi. Ini untuk penjelasannya. 1. Penghantar pejal yaitu penghantar yang berbentuk kawat pejal yang berukuran sampai 10 mm persegi. Tidak dibuat lebih besar lagi dengan maksud untuk memudahkan penggulungan maupun pemasangannya. 2. Penghantar berlilit yaitu penghantar yang terdiri dari beberapa urat kawat yang berlilit dengan ukuran 1 mm persegi sampai 500 mm persegi. 3. Penghantar simplek ialah kabel yang dapat berfungsi untuk satu macam penghantar saja, misal untuk fasa atau netral saja. 4. Penghantar duplek ialah kabel yang dapat menghantarkan dua aliran atau dua fasa yang berbeda atau fasa dengan netral. Setiap penghantarnya diisolasi kemudian diikat menjadi satu menggunakan selubung. 5. Penghantar triplek yaitu kabel dengan 3 penghantar yang dapat menghantarkan aliran 3 fasa R, S, dan T atau fasa, netral, dan RD. 6. Penghantar quadruplek kabel yaitu kabel dengan 4 penghantar untuk mengalirkan arus 3 fasa dan netral atau 3 fasa dan pentanahan atau ground. Susunan hantarannya ada yang pejal, berlilit, ataupun serabut. 7. Penghantar serabut digunakan untuk tempat-tempat yang sulit dan sempit, alat-alat portabel, alat-alat ukur listrik, dan pada kendaraan bermotor. 8. Penghantar ini berbentuk persegi 4 yang biasa digunakan pada PHB, papan hubung bagi, sebagai rel-rel pembagi atau rel penghubung. Penghantar ini tidak berisolasi. Cara kerja penghantar atau konduktor: suatu benda yang terbuat dari bahan konduktor akan memungkinkan muatan untuk ditransfer ke seluruh permukaan benda. Jika muatan ditransfer ke objek di lokasi tertentu, muatan itu dengan cepat didistribusikan ke seluruh permukaan objek. Jika konduktor bermuatan disentuhkan ke objek lain, konduktor bahkan dapat mentransfer muatannya ke objek itu. Perpindahan muatan antar benda lebih mudah terjadi jika kedua terbuat dari bahan penghantar. Materi kedua yaitu kabel. Pengertian kabel adalah: secara umum, kabel listrik adalah media untuk mengantarkan arus listrik. Kabel listrik terdiri dari bahan isolator dan konduktor. Konduktor terbuat dari bahan tembaga ataupun aluminium. Konduktor merupakan bagian dari kabel yang berguna untuk mengantarkan arus listrik. Sedangkan isolator merupakan bahan pembungkus kabel yang biasanya dibuat dari bahan termoplastik. Isolator tidak bisa mengantarkan listrik karena fungsinya hanya sebagai pelindung. Dan untuk jenis-jenisnya seperti ini akan saya jelaskan ke slide selanjutnya. 1. Kabel NYM. Kabel ini sering digunakan di rumah dan gedung dengan inti kabel yang terdiri dari 1 sampai 4 inti dan dilengkapi dengan lapisan isolasi PVC. Kedua, kabel NYY
Jenis kabel yang tersusun atas beberapa inti. Jumlah inti kabel NYY yang paling umum yakni mulai dari yang berluas 1, 2, 3 hingga 4 inti kabel. Dari setiap inti kabel akan dijumpai lapisan pelindung luar yang menggunakan material PVC. 3. Kabel NYA, salah satu jenis kabel listrik yang didesain dengan satu inti. Kabel ini juga memiliki lapisan pelindung berbahan PVC yang melapisi konduktornya. Sering difungsikan untuk keperluan jaringan listrik pada perumahan. Salah satu contohnya yakni untuk keperluan instalasi lampu penerang maupun untuk pemasangan stop kontak. 4. Kabel NYAF, jenis kabel yang mempunyai inti atau penghantar tembaga serabut dengan selubung PVC, tegangan nominal antara 450 atau 750 volt. Digunakan untuk instalasi permanen dalam pipa penghantar yang diplester. Kabel NYAF digunakan untuk instalasi panel-panel yang memerlukan fleksibilitas yang tinggi. 5. Kabel NYHY, kabel dengan inti tembaganya lebih dari satu dan tipe tembaga tersebut adalah serabut, sehingga tidak mudah patah karena fleksibel. Daya watt yang dihasilkan 450 volt atau 750 volt. Untuk diameternya memiliki ukuran 1,5 mm. 6. Kabel NYMHY, jenis kabel dengan inti tembaga serabut sehingga bersifat fleksibel dengan isolasi PVC dan berselubung atau berpelindung luar PVC. Tegangan nominalnya antara 300 sampai 500 volt. Kabel jenis ini banyak digunakan untuk instalasi atau koneksi dalam ruang. Penggunaan yang mudah bergerak digunakan untuk peralatan listrik tangan. Seterusnya kabel NYM-HYO. Jenis kabel ini memiliki lebih dari satu inti tembaga berserabut yang diisolasi dengan bahan isolator PVC dan memiliki selubung luar. Kabel ini sering dipakai di peralatan audio, seperti sound system, kabel loudspeaker, dan lain-lain. Kabel NYM-HYO tidak didesain untuk instalasi listrik arus besar dan penggunaannya hanya untuk di dalam ruangan karena kabel ini tidak memiliki selubung luar yang tahan cuaca. Terus kabel NYRGBY atau NYFGBF atau NYBY. Jenis kabel ini memiliki satu inti tembaga atau lebih dengan bahan isolator. Jenis kabel ini memiliki satu inti tembaga atau lebih dengan bahan isolator PVC. Memiliki pelindung kawat baja bulat dan lilitan plat baja, serta memiliki bahan isolasi PVC di bagian terluar. Kabel ini dibuat untuk tahan ditanam di dalam tanah tanpa perlu bahan tambahan sebagai pelindung. Namun, untuk instalasi kabel yang ditanam di bawah jalan raya tetap diperlukan pipa PVC sebagai pelindung. Lalu ada kabel ACSR, kabel yang terbuat dari aluminium dengan inti kawat baja dan biasanya dipakai pada instalasi arus listrik skala besar seperti pada perusahaan listrik. Kabel ini berfungsi sebagai penghantar tegangan listrik berarus besar antar menara distribusi listrik. Kabel ini tidak memiliki lapisan isolator, dengan tujuan agar kabel inti utama dapat segera menurunkan suhunya saat menghantarkan arus yang begitu besar. Lalu ada kabel BC, kabel yang tidak memiliki lapisan isolator sehingga lebih sering digunakan pada instalasi penangkal petir dan dalam instalasi grounding. Namun penggunaan kabel BC disarankan menggunakan bahan pelindung seperti pipa PVC. Lalu ada materi ketiga yaitu steker. Pengertian steker adalah bisa disebut colokan listrik, atau steker adalah sebuah alat berupa ujung suatu kabel listrik yang digunakan untuk menghubungkan peralatan listrik ke stop kontak. Jadi steker atau colokan listrik ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat elektronik ke sumber listrik atau stop kontak agar dapat digunakan. Fungsi steker yaitu 1. Menghubungkan perangkat elektronik ke stop kontak. 2. Melindungi tangan agar tidak tersetrum saat ingin menyalakan perangkat elektronik. 3. Sebagai titik pengaman. Jenis-jenis steker
seperti ini. Nanti saya akan jelaskan ke slide berikutnya. 1. Steker bengkok. Steker jenis ini mempunyai lekukan atau bengkok seperti siku-siku. Model ini digunakan agar kabel listrik langsung menghadap ke bawah sehingga lebih rapi. 2. Steker adapter. Steker jenis ini digunakan sebagai adapter, yaitu untuk menghubungkan colokan listrik yang bentuknya lebih sesuai. Ada beberapa steker atau colokan listrik yang membutuhkan 3 buah lubang. 3. Steker RD. Kepala dari steker jenis ini berbentuk seperti steker bengkok, akan tetapi bagian belakangnya lurus tanpa adanya lekukan. 4. Steker T. Steker ini berbentuk seperti huruf T, di mana mempunyai 3 buah colokan yang dapat dihubungkan ke perangkat elektronik. 5. Steker gepeng. Steker jenis ini berbentuk pipih atau gepeng dan mempunyai 2 batang logam untuk dihubungkan ke stop kontak. Model colokan listrik. Ini adalah model colokan listrik. Sebenarnya ada banyak model colokan listrik, tapi saya hanya menampilkan model colokan listrik tipe C karena di Indonesia sendiri menggunakan model colokan listrik tipe C. Ya, ini pengertiannya. Terus jumlah pinnya 2, grounding tidak ada, arus maksimal 2,5 ampere, tegangannya 220 sampai 240 volt. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Vina. Selanjutnya adalah stop kontak. Pengertian dari stop kontak sendiri adalah material instalasi listrik yang berfungsi sebagai muara penghubung antara arus listrik dengan peralatan listrik. Agar alat listrik terhubung dengan stop kontak dengan baik, maka diperlukan kabel dan steker atau colokan yang akan ditancapkan pada stop kontak. Selanjutnya adalah jenis-jenis stop kontak. Berdasarkan bentuk dan fungsi, stop kontak dibagi menjadi 2, yaitu stop kontak kecil dan stop kontak besar. Stop kontak kecil adalah stop kontak dengan 2 lubang atau kanal yang berfungsi untuk menyalurkan listrik pada daya rendah ke alat-alat listrik melalui steker yang juga berjenis kecil. Nah, yang stop kontak besar adalah stop kontak dengan kanal AC yang dilengkapi dengan lempeng logam pada sisi atas dan bawah kanal AC yang berfungsi sebagai ground. Stop kontak ini biasanya digunakan untuk daya-daya yang lebih besar. Nah, berdasarkan tempat pemasangannya, dikenal 2 jenis stop kontak, yaitu stop kontak inbow dan stop kontak outbow. Stop kontak inbow adalah stop kontak yang dipasang di dalam tembok, sedangkan yang stop kontak outbow adalah stop kontak yang dipasang di luar tembok atau hanya diletakkan di permukaan tembok pada saat berfungsi sebagai stop kontak portable. Selanjutnya adalah cara kerja stop kontak. Umumnya, peralatan listrik bekerja normal, maka total arus yang mengalir pada kawat plus dan netral adalah sama, sehingga tidak ada perbedaan arus. Namun, bila seseorang tersengat listrik atau kesetrum, kawat plus akan mengalirkan arus tambahan melewati tubuh orang yang tersengat ke tanah. Cara pemasangan stop kontak. Secara prinsip, pemasangan stop kontak sederhana, yakni dengan menyisipkan stop kontak antara peralatan listrik dengan sumber listrik. Kedua, baik plus maupun netral, dilewatkan stop kontak sebelum mencapai titik yang dilindungi. Selanjutnya, konektor. Pengertian dari konektor itu sendiri adalah perangkat elektromekanikal yang digunakan untuk menyambungkan satu perangkat dengan perangkat lainnya, atau bisa difungsikan sebagai alat yang digunakan untuk menyambungkan antara suatu rangkaian ke rangkaian lainnya. Agar saling terhubung, maka digunakan konektor soket, V-mil, dan plug mil. Jenis-jenis konektor.
Yang pertama ada konektor USB, konektor koaksial, konektor BNC, konektor banana, konektor RCA, konektor D, konektor PON, konektor arus DC, modular konektor, dan yang terakhir konektor PCB. Kita yang pertama membahas konektor USB. Konektor USB sering ditemukan pada perangkat komputer, handphone, dan kamera. Beberapa peralatan elektronika lainnya pun memakai konektor ini. Pada komputer, biasanya untuk menghubungkan komponen eksternal seperti kayak mouse, keyboard, hard disk, dan sebagainya. USB juga bisa kita gunakan untuk mentransfer file-file dari HP ke komputer dan sebaliknya. Fungsi utama yakni untuk memindahkan file gambar dari kamera ke komputer dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah konektor koaksial atau coaxial connector. Merupakan konektor kabel yang banyak dipakai untuk saluran antena TV. Koaksial ini juga berfungsi untuk mentransmisikan sinyal dari antena menuju TV sehingga dapat memunculkan gambar. Penggunaannya pada antena TV dikarenakan konektor koaksial mampu mengurangi noise saat frekuensi tinggi. Yang ketiga adalah konektor BNC atau Bayonet Nail Concealment. Konektor ini dipakai untuk mengkoneksikan sinyal antara perangkat dan jaringan. Jenis sinyal yang ditransmisikan antara analog dan digital interface, radio, penerbangan elektronik, dan peralatan uji. Konektor BNC ini biasanya dipasang pada kabel koaksial sebagai transmisi sinyal TV, radio, dan komputer. Konektor BNC ini juga sangat memungkinkan penangkapan sinyal secara jernih dan bebas noise. Yang keempat adalah konektor banana atau banana konektor. Konektor ini biasa disebut konektor 4 mm karena diameter pinnya berukuran 4 mm. Sesuai dengan namanya, konektor banana memiliki bentuk seperti pisang. Ada satu atau dua spring yang menonjol sehingga mirip pisang. Penggunaannya sering digunakan pada berbagai alat ukur, salah satunya multimeter. Selain itu juga digunakan untuk menghubungkan speaker pada amplifier. Hal tersebut karena kemampuannya dalam melewati arus listrik tinggi hingga 10 ampere. Selanjutnya adalah konektor RCA atau yang disebut Radio Corporation of America. Konektor ini sering digunakan sebagai transmisi sinyal audio dan video. Untuk itu, konektor ini memiliki 3 pewarnaan yang berbeda, yakni merah, putih, dan kuning. Cara pemasangannya perlu disesuaikan dengan kode warna yang terdapat pada konektor. Selanjutnya, konektor D. Karena bentuknya seperti huruf D, maka konektor ini dinamakan konektor D. Jenis konektor ini sering dipakai pada komputer. Konektor ini memiliki 2-3 baris pin, di mana jumlah pinnya sebanyak 9 hingga 100. Kelebihan dari konektor D ini adalah dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pemasangan. Konektor PON atau yang disebut dengan PON jack. Konektor ini sering dipakai untuk menyalurkan sinyal audio. Contohnya penggunaan yang ada pada perangkat headset, earphone, dan mikrofon. PON jack ini mempunyai 3 jenis berdasarkan ukuran diameternya, yaitu 1/4 inch 6,3 mm, 1,8 inch 3,5 mm, dan 3/32 inch 2,5 mm. Itulah gambar dari PON jack yang paling umum digunakan. Konektor arus DC atau DC konektor. DC konektor ini berfungsi untuk menyalurkan arus listrik DC. Konektor ini memiliki bentuk silinder serta polaritas positif dan negatif. Kita bisa menemukan konektor kabel ini pada adaptor telepon, adaptor laptop, dan lainnya.
Modular konektor. Modular konektor ini umumnya pemakainya terkait dengan jaringan telekomunikasi atau komputer. Misal seperti pada telepon rumah dan kabel LAN atau local area network. Untuk jenis modular ini yang paling familiar adalah RJ45. Jenis RJ ini biasanya dipakai dalam pemasangan jaringan komputer. Sementara itu, pada telepon rumah menggunakan RJ11 dan RJ14. Konektor PCB atau yang disebut PCB konektor. PCB konektor digunakan untuk menghubungkan antar rangkaian PCB. Kita tidak bisa melihat untuk pemasangannya karena terdapat di dalam alat elektronik. Modelnya pun cukup beragam, bergantung peruntukannya. Cara menyambung kabel dengan benar. Yang pertama ada cara menyambung kabel teknik ekor babi, cara sambung kabel listrik teknik bell hangers, cara sambung kabel listrik teknik bolak-balik, cara sambung kabel listrik teknik Britania, dan cara sambung kabel teknik Scruff. Kenapa kabel listrik harus ber-SNI? Alasan kabel standar SNI pada komponen peralatan kelistrikan ini adalah untuk menjamin keamanan rangkaian dan komponen listrik tersebut. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya potensi korsleting atau bahaya lainnya yang timbul dari peralatan tersebut. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya bencana seperti kebakaran. Selain itu, juga penting untuk memilih kabel yang memiliki NRP. NRP diterbitkan oleh Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan terhadap produk-produk domestik. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam menerangkan PPT ini, semoga dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.